LNG, apa kabar? Luar biasa, gemilang. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan ketiga di LNG Academy di session mengenai teknik-teknik asuransi. Session pertama kita sudah belajar tentang apa itu broker asuransi. Kita sudah paham tugas kita sebagai broker asuransi, yang mana kita adalah secara umum fungsinya adalah secara intermediary untuk kepentingan transaksi asuransi yang berada di pihak klien kita. Sesi kedua kita sudah belajar tentang sejarah asuransi sejak dari awalnya, dimulai ketika zamannya Kaisar Hammurabi di Babilonia, kira-kira 1700 atau 2000 tahun sebelum Masehi. Dan kita juga sudah mengikuti pelajaran berikutnya, di mana asuransi di zaman abad pertengahan di Eropa sudah mulai ada transaksi-transaksi berupa asuransi kegiatan masyarakat yang seperti yang saat ini kita dilaksanakan yang di dalam bentuk asuransi. Kemudian kita juga sudah belajar mulainya asuransi modern ketika para pedagang, para pengusaha di London itu mengalami kerugian besar akibat berkembangnya perdagangan, di mana kapal mereka tenggelam, barang yang mereka kirim juga ikut tenggelam, kru-kru yang mereka angkut juga banyak yang mati. Mereka mulai kerugian, akhirnya mereka punya ide pada saat mereka berkumpul di warung kopi Edward Lloyd's, yang kemudian di mana-mana menjadi pusat asuransi di dunia hingga saat ini, yaitu Lloyd's of Insurance, Lloyd's of London. Kemudian terjadi pula keberakan besar di London tahun 1666 yang menyebabkan asuransi yang bermula hanya untuk asuransi pengiriman, kemudian timbul juga asuransi kebakaran properti dan berikut-berikutnya. Nah, di slide yang kedua juga kemarin kita sudah bicara bahwa setelah asuransi modern mulai berkembang di London dan sejalan dengan perkembangan ekonomi pada saat itu, yang mana dunia itu orang-orang Eropa mulai menemukan istilah mereka dunia baru, mereka mulai menjelajah keliling dunia, maka volume perdagangan pun semakin meningkat. Mereka sampai ke Asia, ke India, terus ke timur, ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia, bahkan sampai yang terjauh yaitu di Maluku. Tujuan mereka adalah untuk berdagang, membawa barang-barang yang berharga dari Indonesia, dari kawasan jajahan, dibawa ke Eropa dan diperdagangkan di Eropa. Tidak hanya ke Asia, tapi mereka juga ke benua lain, yaitu ke Amerika, menemukan benua Amerika, dan mereka juga membawa barang-barang dari negara taklukannya itu dan dibawa ke Eropa. Dan itu semua dari sejak itulah perdagangan dunia mulai berkembang, dan akhirnya sejalan dengan itu terjadi pula transaksi-transaksi yang memerlukan jaminan asuransi karena faktor risiko, faktor investasi, dan lain-lainnya. Nah, di session kali ini kita lanjut sekarang ke sejarah asuransi di dunia setelah periode yang tadinya di London itu. Itu kita langsung ke sejarah asuransi di Amerika, ya. Jadi sejarah asuransi di Amerika hampir sama mulainya ketika pembentukan negara Amerika. Jadi pada saat 1800 sekian mereka sudah memikirkan tentang perlunya asuransi. Nah, tapi secara umumnya, secara yang ada fakta-fakta bukti-buktinya ditemukan bahwa perusahaan asuransi pertama di Amerika berasal dari masa kolonial, yaitu di Philadelphia Contribution Ship yang didirikan bersama oleh Ben Franklin pada tahun 1752. Jadi di Amerika sudah berdiri asuransi sejak tahun 1752, ya. Nah, kalau di London tadi terjadi kebakaran itu tahun 1666 sekian, berarti asuransi mulai berdiri di Amerika kira-kira 100 tahun setelah terjadinya The Great Fire of London tahun 1600 sekian. Ya, ini berkaitan juga, walaupun nanti saya belum ketemu buktinya, saya juga sempat menemukan catatan bahwa transaksi asuransi yang pernah tercatat di Indonesia atau polis asuransi yang pernah tercatat di Indonesia adalah sebuah asuransi pengiriman dari barang dari Philadelphia ke Indonesia, mungkin tahun 1800 sekian. Kemungkinan besar dijamin oleh asuransi ini, yaitu asuransi Philadelphia Contribution Ship
Ya, ini cuma ini faktanya saya belum ketemu tapi saya sempat belajar pada itu. Nah, setelah itu asuransi berkembang di Amerika dan pada akhir abad 19 skandal dan praktek kecurangan mengguncang industri asuransi yang muda itu. Jadi 1700 sampai kabarkan sekitar 100 tahun sampai 200 tahun kemudian asuransi di Amerika berkembang dan tapi juga bersamaan dengan itu muncul juga masalah-masalah yaitu tentang kecurangan-kecurangan di dalam berasuransi. Gitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, internet memiliki dampak besar pada bagaimana asuransi dijual dan bagaimana perusahaan asuransi mengevaluasi risiko. Nah, ini saat ini, ya, dan itu yang kita di Indonesia, yang kita sendiri LNG sudah menyadari bahwa asuransi di Amerika sekarang sudah beroperasi menggunakan internet, jadi insurtech, baik dalam memproses jaminan asuransi maupun mengevaluasi risiko. Oke, itu teman-teman tentang sejarah asuransi di Amerika. Nah, sekarang kita pindah ke Asia. Oke, summary-nya seperti ini. History of Insurance in America, saya ambil dari Investopedia, mengatakan 1792 First Insurance Company founded by Ben Franklin, Philadelphia Construction, yang tadi kita sebut. Tahun 1919, Travel Insurance Company sold its first aircraft liability insurance, jadi asuransi untuk rangka kapal. Tahun 1944, Supreme Court ruled that insurance industry should be federally regulated. Tahun 1944 disadari bahwa asuransi ini harus juga diatur oleh pemerintah. 1897, Travel Insurance Company sold its first auto insurance. Ternyata tahun 1897 juga sudah ada asuransi mobil. Di kemungkinan besar ini adalah polis asuransi yang pertama. Ya, ini karena saat pertama kali mobil ditemukan. 1935, the Social Security Act went into effect. Nah, Social Security Act adalah sama seperti BPJS-nya di kita, jaminan sosial. Nah, di Amerika itu ternyata sudah mulai dari tahun 1935. Di kita mungkin baru hampir 15 tahun ini. Ya, mereka sudah sangat lama. Kemudian 1945, McCarran-Ferguson Act is passed. Insurance company become exempt from most federal. Ya, mungkin nggak terlalu dekat dengan kita. Oke, itu Amerika. Nah, kemudian perkembangan asuransi di Asia. Ya, di Asia. Oke, kita mulai dari China. Ya, di China, perusahaan asuransi pribumi Cina didirikan akhir tahun 1800-an. Nah, untuk diketahui, Cina pada zamannya kolonialisasi, ada bagian-bagian dari Cina yang dikolonial atau dipinjamkan ke Eropa. Misalnya ada Hong Kong yang baru selesai saya jadikan tahun 2000 kemarin. Hong Kong dulu ada bagian dari di kolonialnya Inggris, dan di Hong Kong sudah berdiri juga perusahaan-perusahaan asuransi seperti juga di Inggris. Kemudian ada Shanghai juga. Shanghai bagian wilayah dari Cina yang sempat dipinjamkan ke Inggris kalau tidak, dan juga ke Amerika. Maka Shanghai itu sekarang kota dibagi dua, kota lama dan kota baru. Nah, di kota lama itu banyak sudah ada tahun 1800 sekian itu sudah ada juga perusahaan-perusahaan asuransi. Bahkan kalau tidak salah ini saya mesti cek, asuransi AIG, asuransi American Insurance Group itu lahirnya di Shanghai awalnya. Nanti kita lihat, tapi nggak apa-apa ini. Oke, kembali ke asuransi di Cina. Mereka perusahaan asuransi Cina pribumi, artinya perusahaan asuransi sendiri didirikan di Cina tahun 1800-an akhir. Ya. Kemudian China memulai membangun kembali pasar asuransinya pada tahun 1970-an, awalnya melalui perusahaan asuransi negara, asuransi rakyat, perusahaan Cina. Ya. Kemudian Cina mengalami perubahan di dalam negerinya sehingga mereka melakukan liberalisasi pasar. Mereka yang selama ini disebut tirai bambu, negara tertutup, kemudian mereka kalau nggak salah dari tahun 80-an, 90-an ke sini merubah mereka pasar terbuka sehingga asuransi di Cina juga mulai berkembang pesat. Ya. Nah, saat ini sekarang Cina menjadi pasar asuransi terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Jadi hanya dalam beberapa tahun terakhir, Cina yang dulunya ini sekarang menjadi salah satu perusahaan industri mempunyai industri asuransi terbesar nomor 2 di dunia. Oke, asuransi di Jepang.
Nah, perusahaan asuransi Jepang pertama didirikan pada tahun 1864, beberapa dekade setelah restorasi Meiji. Kira-kira sama seperti 1800-an juga, seperti di Cina. Di Jepang ditandai dengan adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini adalah perubahan yang mendasar di dalam bangsa Jepang, yang semula mereka menganut paham-paham yang sudah berakar selama ribuan tahun. Kemudian mereka melakukan restorasi Meiji. Meiji ini adalah orang kaisar Jepang yang sudah mengadopsi kemajuan negara-negara Eropa Barat pada saat itu 1908 sekian. Jadi bedanya Jepang dengan bangsa lain, Jepang tidak pernah dijajah. Jepang selalu sejajar dirinya dengan orang Eropa dan mereka belajar ke Eropa. Orang Eropa datang sana mengajar. Jadi mereka tidak ada equal, mereka belajar. Jadi mereka memberikan asuransi sendiri. Tidak seperti negara-negara lainnya, para pasar asuransi Jepang tidak boleh didominasi oleh perusahaan asuransi asing. Oke, jadi ini tanda-tanda di Jepang. Nah, sampai saat ini juga Jepang tidak banyak perusahaan-perusahaan asing yang ada di Jepang. Jadi tetap mereka membesarkan dirinya sendiri. Nah, perusahaan asuransi Jepang mengembangkan hubungan lama dengan perusahaan asuransi di Eropa dan di Amerika untuk meningkatkan kapasitas mereka. Mereka tidak mengundang atau tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan asing masuk ke Jepang, tetapi mereka mengajak perusahaan-perusahaan asuransi di Eropa maupun di Amerika itu sebagai reasuransi. Nah, reasuransi, apa itu reasuransi? Yaitu asuransi yang menjaminkan kembali resikonya ke perusahaan asuransi yang lain, yaitu reasuransi. Nah, tentang ini reasuransi nanti ada pelajaran khusus, nanti kita akan sampai juga akan belajar mengenai asuransi. Demikian penjelasan tentang asuransi di Jepang. Nah, kita lanjut lagi sekarang ke India. Nah, masih di Asia. Sejarah asuransi di India mulai sejak tahun 1818. Sudah lebih lama dari negara yang lain. Tetapi ini ketika didirikan Oriental Life Insurance Company yang dimulai oleh Anita Bashfar di Kolkata yang memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Jadi memang asuransi di India sudah lama berdiri, tapi itu dikhususkan untuk kaum penjajah, orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Inggris yang menjajah India. Gitu. Nah, sebelum kemerdekaan, di India ada diskriminasi antara kehidupan orang asing Inggris dan India dengan premi yang lebih tinggi dibebankan untuk yang orang Indianya. Jadi diskriminatif premi asuransi ini. Nah, pada tahun 1870 maka berdirilah asuransi pribumi di India namanya Bombay Mutual Life Insurance Society yang menjadi perusahaan asuransi pertama di India. Jadi teman-teman dapat kita lihat dari negara-negara, 3 negara Asia dan 1 Amerika, semua lahir kira-kira 100 tahun di Amerika 1752, kira-kira 100 tahun setelah The Great Fire of London, kemudian 100 tahun kemudian juga hampir lahir di Cina, di India, dan di Jepang. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Oke, sejarah asuransi di Indonesia. Segera mencatat di Indonesia asuransi pertama berdiri tahun 1843. Perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan oleh warga Belanda bernama Bataviasche Zee and Brand Asuransi, maskapai yang didirikan pada tahun 18 Januari 1843. Nah, ini kira-kira sama dengan berdirinya asuransi di India, sama-sama untuk kepentingan kolonialisme, kaum penjajah. Mungkin pada saat itu adalah VOC. Masih ingat VOC? Perusahaan dagang milik Belanda dan mereka mendirikan asuransi di Indonesia terutama untuk melindungi para pedagang, para pengusaha dari VOC. Nah, setelah itu lahirlah NV Handel Industri and Landbau Maskapai Tiedemann Van Kruisen and Bank
Netherlands Indy Leverkusen, atau bahasanya itu NILMNIG, yang namanya sekarang itu adalah Jiwasraya. Jadi Jiwasraya, asuransi Jiwasraya yang ada saat ini, yang setahun 2-3 tahun lalu punya masalah besar karena itu, dan kita kenal, itu awalnya adalah perusahaan asuransi Belanda. Jadi umurnya itu sebenarnya udah tua banget, perusahaan itu sudah tahu ya, jadi ya nanti kita lihat, saya nggak sempat men-research tahun berapa, tapi Jiwasraya itu adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang ada sampai saat ini. Nah, kemudian tahun 1912 berdirilah perusahaan asuransi yang menyasar pasar orang Indonesia. Ini asuransi sama seperti di India tahun 18 sekian tadi, berdiri asuransi juga untuk orang pribumi. Di Cina juga akhirnya mendirikan asuransi pribumi juga. Kalau di Jepang sejak awal itu asuransi ada milik pribumi. Di Indonesia pertama kali baru berdiri perusahaan asuransi milik Indonesia sendiri itu tahun 1912 yang kita sebut namanya Bumi Putra 1912, dan hingga sekarang masih ada. Tahu kan? Bumi Putra 19 ada di dekat sini. Sehingga saya di Bintaro ada banyak, dan saya dulu justru awalnya belajar asuransi dari Bumi Putra 1912. Bumi Putra 2019 sejak berdiri sampai tahun 2000, mungkin akhir 90-an, itu adalah perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia, Bumi Putra ini. Akan tetapi sejak krisis moneter tahun 1996 ke sini, Bumi Putra tidak lagi menjadi perusahaan asuransi jiwa terbesar, justru kemudian mereka mengalami goncangan dan mengalami perubahan-perubahan. Dan posisinya sekarang asuransi jiwa terbesar di Indonesia justru dikuasai oleh perusahaan asuransi Prudential. Ya, nanti kita bahas juga di pelajaran berikutnya pemain-pemain asuransi di Indonesia, jiwa, asuransi umum, dan lain-lain. Oke, demikian sejarah asuransi di Indonesia. Next. Oke. Nah, iya ampun. Oke. Nah, ini secara ringkasan sekilas tentang sejarah asuransi Indonesia dan dunia ya. Minggu lalu kita belajar bahwa yang pertama sekali adalah ditemukannya kode di Kaisar Hammurabi di Babylon tahun 1700 sebelum Masehi lebih kurang. Kemudian ada juga setelah itu, ada sebelum Masehi 600 sebelum Masehi juga orang Yunani dan Romawi membuat asuransi jiwa dan kesehatan pertama tahun 1200 abad pertengahan yang kita ada bahas kemarin, sampai 1300 sampai 1900 itu abad pertengahan. Nah, 1600 sekian di London terjadi kebakaran dan terjadi lahirnya Lloyd's of London, dan di Amerika tadi kita lihat 1732, apakah 73 atau 52 lahir di Amerika. Nah, di Indonesia tadi kita lihat kesimpulan 1883, 1912, pasca 1912 dan 1980-an hingga sekarang. Hingga sekarang Indonesia mungkin kita bahas nanti khusus, paling tidak untuk asuransi umum saja ada 77 perusahaan asuransi umum. Jadi kalau misalnya kita placing, Ica mau placing ke semua perusahaan asuransi, itu jumlahnya 77. Ya, umum ya, asuransi, dua asuransi jiwa. Ya, kalau mau segitu banyaknya. Oke, teman-teman, itu sejarah asuransi. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, per tahun 2021 kemarin, ini adalah sebenarnya top 20, saya cuma screenshot sampai dapat 12. Ini adalah 12 perusahaan asuransi terbesar di dunia. Yang terbesar adalah Ping An Insurance Group. Sekarang Cina, perusahaan Cina, Ping An itu terbesar di dunia. Oke. Turnovernya, preminya itu 180 miliar dolar. Kalau triliunnya berapa itu? 180 miliar dolar. 881 miliar dolar.
miliar. 1 miliar dolar itu sama dengan 15 triliun. 1 miliar itu 15 triliun. Jadi kalau 8 triliun itu besar sekali perusahaannya. Ya. Ping An di Indonesia ada perwakilannya, agen-agennya. Dan kita pernah dapat backup dari Ping An melalui challenge yang untuk sulut 1. Sebenarnya kita dapat, tapi rate kita bagus, tapi kita tetap kalah. Oke. Itu besarnya ya. Profitnya 15 miliar dolar, itu untung itu doang tuh 15 miliar. Asetnya 1.500 triliun, besar sekali. Oke. Kemudian United Health Group, perusahaan Amerika di bawah itu. Kemudian, nah yang nomor 3, ada yang kenal? Ada yang pernah berhubungan? Fadi? Hanifah? Mela? Pernah? Ada yang kenal? Ya, oke. Nah, nomor 3 ada Allianz. Ya, perusahaan terbesar di dunia berdasarkan Forbes tahun lalu itu ada Allianz. Di Indonesia namanya ASDI, Allianz Utama Indonesia. Kalau nggak salah nama perusahaannya ada di Indonesia. Dan sudah hampir 30 tahun juga kalau nggak salah Allianz di Indonesia. Ya. Asalnya dari Jerman. Lihat asetnya juga besarnya. Nomor 3 adalah AXA Group. Di Indonesia ada juga AXA. Di Indonesia ada AXA Mandiri kalau atau AXA apa namanya? Nanti kita lihat. AXA berasal dari Prancis. Kemudian ada China Life Insurance asal China. Ada AIA Group asal Hong Kong. Nah ini AIA Group. Ini kayak yang Hong Kong. American Insurance Association sebenarnya, AIA itu grup, tapi dia Hong Kong. MetLife, nah yang nomor 8 kayaknya banyak nih yang kenal. Zurich Insurance Group, Alifa kayaknya kena baik dengan mereka. Jadi itu hati-hati tuh perusahaan besar di dunia, ya. Jadi kamu kalau mereka nggak mau ambil, misalnya, ya lu kan perusahaan besar, masa gini aja nggak ambil dia, ya. Zurich Group asalnya Switzerland itu Swiss. Ya. Ada Cigna dari Amerika, ada AIG American International Group dari Amerika, ada Chubb, Chubb itu Switzerland. Iya, tapi datanya bilang Switzerland, apa dia pindahin pusatnya ke sana? Chubb harusnya Amerika, apa udah dijual? Ya, tapi datanya dari Forbes ini nggak mungkin salah. Iya, Chubb ya. Banyak placing ke Chubb ya. Ya. Nah, yang berikutnya ada Manulife dari Kanada. Manulife itu asuransi jiwa di Indonesia nomor 2 sekarang terbesar kalau nggak salah di Indonesia Manulife. Nomor 1 Prudential, nomor 2 Manulife kalau nggak salah. 3 Allianz asuransi jiwa. Oke, nah ini logo-logonya. Familiar kan? Nomor 13 itu Jasindo. Hah? Jasindo, oke. Ada Ping An, logonya belum ada di sini, tapi kita tahu banyak reasuransi menggunakan Ping An. Hah? Ada sponsor olahraga? Mungkin. Ya, iya. Ada United Health di Amerika, di Indonesia kayaknya nggak ada. Kalau AXA ada tadi ya, AIA yang Hong Kong ada, Allianz jelas ada, China Life tidak ada, MetLife ada, asuransi jiwa Indonesia. Ada Cigna, ada Zurich, ada Chubb, ada Manulife, ada AIG, ada Cigna, ada di Indonesia. Nah ini adalah perusahaan-perusahaan Indonesia dan mereka beroperasi di hampir seluruh dunia. Cabangnya ada di seluruh dunia, jadi makanya mereka jadi perusahaan besar. Kecuali Cina, ya, Ping An belum tentu di semua negara. Tapi kan Cina sendiri sudah besar posisinya. Oke, nah kalau ini kan banyak yang kenal, ya kan? Ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Yang terbesar itu Sinarmas. Hah? Iya. Iya, jadi Pak Eri itu memang terbiasa bekerja dengan top 10 insurance. Karena waktu di oil and gas itu selalu rekanannya itu adalah perusahaan-perusahaan asuransi terbesar. Jadi ada Sinarmas itu yang terbesar. Saya belum dapat yang
ya kira-kira top 10-nya seperti ini. Ada Tugu ya. Tugu, siapa yang suka kontak Tugu? Hah? Semua? Oke, karena Tugu mereka perusahaan besar, ada Astra, Mbak Emi ya. Ya. Halo Mbak Emi. Aca ya besar, Aswata besar, Askrindo juga besar. Jasa siapa ya? Omar ya, Lewi, Aswata, Jasara Harja Putra, AC dan lain-lain. Oke, ini sejarah di Asia saya rasa sudah kita. Oke, itu teman-teman 2 session mengenai sejarah asuransi mulai dari zaman prasejarah, zaman dahulu kala sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang sejarah asuransi, pertama meyakinkan kepada kita semua bahwa kita ini berada di industri berumur panjang, bukan sesuatu yang tiba-tiba dan baru dan syah dan sudah melalui proses-prosesnya. Dan ini adalah industri global. Oke, yang menarik bagi saya sebagai orang senior di asuransi, itu kita menjadi pelaku industri kelas dunia. Jadi apa yang kita pelajari di sini, apa yang kita bicarakan, dipolis di mana-mana, itu juga yang dipelajari dan dibahas oleh orang di seluruh dunia. Nah, yang menariknya lagi bahwa industri asuransi ini saling terkait. Ya, saling terkait dan saling membutuhkan. Kenapa? Karena ada prinsip namanya loss sharing, berbagi resiko, loss transfer atau sharing. Jadi misalnya Ica lagi ngerjain apa sekarang, placing yang besar? Radian, liability, oke. Radian, oke. Nanti kita edit ya, nanti dia orang denger ya. Tidit, gitu nanti edit. Oke. Nah, kerennya itu, ya kan? Kita placing ke beberapa asuransi sekarang, tapi di belakang itu ada lagi reasuransinya. Dibagi lagi, reasuransinya ada yang ke Singapura bagi 5 lagi, ada reasuransi yang ke Hong Kong, di Hong Kong dibagi lagi, ada reasuransi sebagian ditaruh di Dubai dibagi lagi, ada yang ke Korea dibagi lagi, ada yang ke tadi China, Ping An dan sebagainya, dan dibagi-bagi. Dan itu harus dikomunikasikan. Kita sebagai klien yang broker yang di depan, kita sangat mengontrol, makanya bikin placing slip. Kenapa placing slipnya harus berbahasa Inggris, harus ini? Karena placing slip kita itu akan tersebar ke sepuluhan, mungkin ratusan tersebar seluruh dunia. Jadi slip yang kita bikin, yang saya bikin, itu sekarang udah ada sampai di Singapura, udah ada di Hong Kong, udah ada di Taiwan, di mana-mana. Nah, oleh karena itu, slip kita itu harus kita buat dengan rapi dan menggunakan bahasa Inggris semua dibaca. Nah, saya sebagai pelaku itu merasa saya bagian dari bisnis besar di dunia. Tadi kita lihat berapa transaksi miliaran dolar, 181 miliar dolar Ping An only, kan? Kita bekerjanya di perusahaan seperti itu, di industri seperti itu. Dan juga dari segi pergaulannya, ya mungkin kalian baru banyak bertemu dengan sini. Nanti juga lebih banyak lagi. Kalau lebih besar lagi kita sudah mulai, kita sudah punya partner dari Singapura. Singapura misalnya kita lagi mulai merintis kerjasama dengan Jaguar untuk asuransi money transit. Kita sudah bekerja sama dengan sebelumnya untuk BNI di Singapura juga dengan broker namanya Tiger Mark. Kita punya kerjasama juga yang sudah lama dengan Challenge Group, ada di Singapura juga dan ada di Kuala Lumpur dan di mana-mana. Dan kalau kita kemana-mana ada, dan 4 tahun 5 tahun lalu kita ke London, kita mampir ke Lloyd's yang kita itu dan kita dikenal sebagai di sana. Dan itu, jadi teman-teman, kita ada di industri besar, industri yang sudah punya standarnya dan sudah punya masyarakatnya, komunitinya, dan kita, ya, kita biasa tumbuh. LNG saat ini sebesar ini, tapi kita berpeluang untuk lebih besar-besar lagi dan menjadi perusahaan besar di industri kita, dan batas tidak ada batas.
Oke, teman-teman, itu 30 menit